Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali berita utama kami di hari ini. Berikut cuplikannya. Diduga korsleting listrik, sebuah rumah di Merauke ludes terbakar. Kecelakaan tunggal seorang pria tewas di Merauke. Polisi mengajar anak-anak yang putus sekolah di Jayapura. Dinas Kesehatan Kota Jayapura mencatat 88.000 warga telah memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau sekitar 73% dari target 120.000 jiwa pada tahun 2025. Untuk mengejar target, Dinkes terus melakukan percepatan melalui pembentukan tim supervisi CKG serta sosialisasi melalui media sosial agar masyarakat mau datang melakukan pemeriksaan. Pelaksana tugas Kadis Kesehatan Kota Jayapura, Juliana Napitupulu, mengatakan dari seluruh hasil pemeriksaan, penyakit terbanyak yang ditemukan adalah malaria dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. CKG, cek kesehatan gratis, ini untuk se-Indonesia. Jadi untuk Indonesia Barat ada satu provinsi, untuk Papua, Kota Jayapura. Papua secara keseluruhan kah provinsi Papua saja? Papua secara keseluruhan. 88.000 yang sudah kita periksa. Jadi ini bukan periksa sakit tapi periksa sehat. Kesehatan. Dari rambut sampai kaki, termasuk cek gula darah, asam urat, kolesterol, malaria, TBC, semua kita periksa. Ini mereka kemarin yang banyak itu penyakit malaria. Baru penyakit bis. Juliana menambahkan dari 9 kabupaten dan kota di Papua, Kota Jayapura menjadi daerah dengan capaian program CKG terbaik. Menurutnya, program ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini penyakit, khususnya penyakit tidak menular. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Di sebuah bukit kecil di Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, seorang anak berusia 8 tahun bernama Lea Lokbere memulai paginya tidak seperti anak-anak seusianya. Ketika anak lain bersiap dengan seragam sekolah dan buku-buku di tangan, Lea hanya duduk di depan rumahnya. Sebuah tempat sederhana yang ia tinggali bersama adiknya Marcelina, ayahnya dan kakak sepupunya Desmade Gwijangge yang saat ini menjaga mereka. Lea tidak bersekolah, bukan karena ia tidak ingin, tetapi karena ketiadaan biaya telah menjadi tembok besar yang menghalangi mimpinya. Namun pagi itu berbeda. Di ujung jalan Waena, langkah kaki para polisi terdengar, bukan dengan sikap tegas menjaga keamanan, tetapi dengan senyum, buku tulis, dan papan baca di tangan. Mereka adalah anggota Subsatgas SIIPAR Operasi Rasaka Kartens Polresta Jayapura Kota. Polisi yang bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga mengajar. Saat para poluan dan polisi tiba di halaman rumah, Lea dan Marcelina berlari kecil menyambut. Tawa kecil itu pecah, tawa yang mungkin jarang terdengar di rumah sederhana itu. Keduanya bahagia, seolah hari itu mereka akhirnya bisa merasakan kembali bagaimana rasanya menjadi murid. Sejak Maret 2025, Lea, Marcelina, dan 20 anak lainnya berkumpul di halaman kecil yang mereka sebut Rumah Belajar Waena. Anak-anak ini tidak hanya berasal dari keluarga orang asli Papua, tetapi juga anak pendatang. Ada yang belum sekolah, ada yang putus sekolah, dan ada pula yang sudah bersekolah, namun tetap datang untuk belajar tambahan bersama polisi. Materi yang diajarkan sederhana, membaca, menulis, berhitung, tapi sangat berarti.
Di sela-sela pelajaran dasar itu, polisi juga menyisipkan edukasi mengenai wawasan kebangsaan, membangun rasa percaya diri, serta menumbuhkan harapan bahwa mereka pun punya masa depan. 8 tahun. Lea sudah pernah sekolah kah belum? Sudah Sudah, kelas berapa? 2. Kelas 2. Terus kenapa tidak bersekolah lagi? Gara-gara belum bayar itu uang itu. Belum apa? Bayar itu. Lea sekolah di sekolah mana? Impres. Impres mana? Di sana tuh. Kasatgas Humas Operasi Rasaka Kartens Kompol Nurjana mengatakan program polisi mengajar ini hadir untuk menjangkau anak-anak yang selama ini tidak tersentuh pendidikan formal. Dari 20 anak tersebut, 8 diantaranya kini sudah berhasil masuk sekolah berkat pendampingan dan dorongan yang dilakukan polisi. Banyak manfaat yang kita lihat di sini. Orang tua daripada anak-anak yang putus sekolah melihat anak-anaknya sangat antusias mengikuti program belajar ini, akhirnya dimasukkan ke sekolah, dan sampai dengan saat ini hanya ada 1 anak yang belum melakukan atau disekolahkan di sekolah yang formal. Tak hanya dari polisi, dukungan juga datang dari keluarga anak-anak. Desma Degwi Jangge mengatakan bahwa tanpa bantuan ini, banyak anak di Waena mungkin akan terus tertinggal dalam hal pendidikan. Program ini sangat bagus karena untuk membantu anak-anak untuk ke depan. Kita cuma mau ini sangat membantu anak-anak yang mungkin tidak mampu untuk ke depannya bisa seperti ini terus. Dan ini Di Papua, polisi kini tidak hanya bekerja di jalan dan kantor. Mereka hadir di tengah masyarakat, mengajar, mendampingi, dan menjadi jembatan bagi anak-anak yang hampir kehilangan kesempatan untuk bermimpi. Program seperti ini sangat penting, mengingat masih banyak anak di Papua yang tidak dapat bersekolah karena ketidakmampuan ekonomi atau putus sekolah. Bagi Lea dan anak-anak lainnya, setiap kehadiran polisi membawa secercah harapan baru bahwa mimpi tidak harus padam hanya karena kemiskinan. Di rumah kecil ini, di halaman tanah yang tak rata, masa depan perlahan dibangun. Dengan pensil pendek, buku bekas, dan semangat sederhana yang dituntun oleh tangan-tangan polisi mengajar. Lea mungkin suatu hari nanti akan benar-benar memakai seragam sekolahnya sendiri. Bukan karena mukjizat, tetapi karena ada orang-orang yang lebih memilih untuk percaya bahwa setiap anak Papua berhak atas masa depan yang lebih baik. Arthur dan Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sebuah rumah di Jalan Gemaripah, Kelurahan Kudamati, Merauke pada hari Senin ludes terbakar. Dalam hitungan menit, api langsung membesar karena rumah terbuat dari kayu. Warga sekitar berusaha membantu menyelamatkan barang-barang berharga milik pemilik rumah. Sekitar 1 jam setelah kejadian, 1 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan langsung memadamkan api agar tidak merembet ke rumah lainnya. Polisi menduga kebakaran disebabkan korsleting listrik. Gemaripah ada terjadi kebakaran. Kemudian kita patroli bersama piket fungsi menuju TKP, mengecek langsung memang ada terjadi kebakaran. Bekas kejadian yang pada waktu itu. Sempat juga kami dari anggota mencoba memadam dengan air, tapi kita langsung hubungi dari pemadam, ya, dari damkar. Nah, nanti setelah itu dipadamkan. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, namun kerugian akibat kebakaran ini mencapai ratusan juta rupiah. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambi.